Makanya ada yang tanya, orang Arab itu kadang sumpah ilah itu sumpah nggak akan ngumpuli istrinya 4 bulan. Kata Ki Jawa, kok kuat Gus? Orang Arab kan istrinya 4. Jadi punya alternatif kalau Ki Jawa ya tak kebala wa minkum. Makanya kadang-kadang adat Arab sama Jawa itu beda. Di Arab itu mahar itu mahal. Ini ibu-ibu gak boleh niru orang Arab. Mahar itu apa? Mahal. Saking mahalnya kadang itu orang nikah hanya 1 bulan, 3 bulan karena sering nikah orang Arab. Karena mahar itu mahal, misalnya 1 miliar, 200 juta, 3 mahar itu mahal. Kalau di Indonesia kan seperangkat alat. Saya itu sering nikahkan tuh sampai bosan yang namanya seperangkat alat apa? Nah itu sama Allah sampai dibilang gini. Ini sama Allah, sama dibilang gini. Kalau kamu punya istri dan kamu ceraikan, fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu kasihkan jangan ditarik kembali. Karena butuh pelarangan, karena jumlahnya besar itu butuh pelarangan. Fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu berikan jangan ditarik lagi karena jumlahnya ratusan juta. Kalau di Jawa gak usah dilarang, tidak akan diambil lagi. Karena seperangkat alat sholat. Nah itu kalau cerainya sudah setahun kan sudah lusuh. Makanya Mbah Mun tuh sering bilang, iki fikih Arab. Artinya gini, teori itu gak kebayang di Jawa itu ada pelarangan gak boleh ngambil. Gak usah dilarang juga gak ngambil. Kalau di Arab, dulu itu ada sahabat nikah, itu maharnya itu kebun kurma, luas sekali. Makanya orang Arab sekali nikah itu, ya terus istrinya tuh tenang hidupnya. Gak kayak dinikahi dosen Yunisma itu, wah. Apa ini? Gak jelas itu. Ya betul itu. Pernah dengar tak istilah khulu itu? Khulu itu seorang istri mengakati suaminya supaya mau menceraikan, tapi si istri bayar. Itu di Arab mungkin. Jadi singkat cerita ini dikasih 1 kebun kurma luas. Istrinya nggak seneng karena cowoknya ini nggak ganteng, nggak menarik. Soalnya melihat suaminya itu bawaannya kayak melihat gerduwo, nggak seneng. Kan ada orang-orang yang raine segala musibah itu kan ada orang yang itu kan nggak tahu lahirnya kenapa itu kata itu. Mau dibarengi apa nggak tahu. Kalau dukun mesti ngerti ini karena salah tanggal lahir mungkin. Itu kata pertama ada ayat khulu itu tadi. Kalau kamu minta diceraikan ya bayar mahar yang sudah kamu terima kembalikan lagi. Itu sampai ada ayat fala junaha aliman terus fi maftadat bi. Napa fi maftadat bi. Kalau di Indonesia ya tidak mungkin. Khulu coba mahar yang sudah saya kasihkan saya lagi dikasihkan seperangkat alat. Ya lusuh lagi itu kan. Jadi kadang-kadang perasaan fikih Arab sama Jawa itu beda. Makanya saya pernah tanya santri, Gus kok zaujatu abika nggak boleh menikahi istri bapak kamu? Ya ada kepikiran nikah lah Gus, itu kan ibu saya kata. Oh dasar Kiai Jawa kata saya itu. Di Arab itu ada ummuka, ada zaujatu abika. Ya, jadi jelas ya. Ini karena Anda bawa unisma I-nya itu Islam. Ini makanya ini saya ajarin fikih secara baik dan benar. Ya, jadi saya senang sekali karena ini bertemunya tadi struktural sama kultural. Saya tidak hanya mencintai NU, ya saya juga mencintai Muhammadiyah. Semua ormas yang sehat di Indonesia formal itu saya mencintai. Soal kultur NU ya NU karena kita pesantren. Tapi tetap kultur itu harus di atas struktural. Karena tadi struktural itu untuk menjaga stabilitas dengan konstituen yang kaitannya negara. Tapi kalau kultural itu setiap saat, setiap waktu. Orang kan nggak mungkin tanya pengurus PBNU, pengurus wilayah. Tanyanya kan sama kiai setempat meskipun nggak punya jabatan apa? Struktural. Ini harus diuri-uri struktural ini. Jangan kok, tapi kadang-kadang yang struktural ya mangkal, yang kultural juga mangkal loh, terus hasut terus itu. Karena dia nggak dapat fasilitas mobil cabang NU mana gitu. Kalau yang pengurus struktural kan ngalor ngidul bawa apa? Mobil, itu bisa diding-diding ngatur-ngatur. Kadang-kadang yang kultural itu ya drengki terus.
Lah saya ini kan kebetulan saya pribadi kebetulan kan yang kultural yang keramat jadi nggak perlu iri gitu karena saya punya mobil, punya umat, punya komunitas. Yang enggak itu kan bisa perhasutan yang jalan itu. Terus saya bilang, gue kere ra ikhlas malah rokok kata saya. Gue nak wis kere menisan apa? Ikhlas. Jadi kalah donya menang akhirat kata saya. Jangan kalah donya kalah akhirat gitu. Terus uya Gus astagfirullah. Astagfirullah terlambat kata saya gitu. Karena tadi berkahnya kultural itu orang bisa tanya setiap. Ini yang terakhir saya contohkan masalah istikhadah. Nabi itu punya ipar namanya Hamnah binti Jahsh. Ya soalnya Hamnah binti Jahsh. Karena Nabi punya istri namanya Zainab binti Jahsh. Punya ipar namanya Hamnah binti Jahsh. Itu kalau tanya Nabi, ya Rasulullah saya ini sering keluar darah gini-gini. Terus kata Nabi, ya sudah kalau ngelewati adat haid kamu, maka itu istikhadah. Oh lebih dari itu Nabi, cara sekarang ya sudah kamu pakai softtek, lebih dari itu Nabi, ya sudah diblebet, lebih dari itu. Pokoknya dia ngomong lebih dari itu. Saking kuatnya darah yang keluar. Itu Nabi yang menjawab. Jadi yang enggak diketahui Nyun Sewu GG yang etis, yang ngomong etika terus, itu sebetulnya enggak pas juga di bab-bab fikih. Hal yang paling pribadi, paling enggak pantas itu dulu Nabi itu kalamin itu. Maksudnya saya ini agak nyindir rektor tuh enak. Di ruang tertutup kalau mau ketemu aja ngelewati berapa Waduh. Itu nemuin Nabi sama rektor gampang nemuin Nabi. Apalagi ketua yayasan ya. Wah, malah ngeri lagi. Mentang-mentang punya SK pemecatan, wah itu hidupnya lebih bahagia. Rektor masih takut sama ketua apa? Saya dulu ya janggal loh, kenapa sih orang kok hormat? Ternyata saya pengurus yayasan baru tahu, saya kan biasa ikhlas jadi kaget kalau ada orang hormat tuh kaget tuh. Hanya. Makanya saya tahu kenapa istikhadah itu rudat ilal adat, dikembalikan adat. Terus kata Nabi, Fatahayyadi sab'ata ayamin au sittata ayamin. Kamu haidnya dihitung 6 atau 7 hari. Sebagaimana hari-hari ketika kamu normal. Qabla ayusi bagi ma'asobagi. Sebelum kamu kena penyakit itu biasanya haidnya berapa hari. Yaitu dipakai apa? Acuan. Yang di atas itu dianggap apa? Istikhadah. Itu. Jadi sama jangan bayangkan Nabi itu prosedural, mau ketemu rektor janjian dulu, terus yang jaga sudah dibeli. Mau ketemu Pak Rektor, sudah janjian. Saya tuh apa lagunya orang struktural. Aduh, loh. Tapi kalau sama saya enak aja. Kemarin di Fuad itu cerita 4 hari yang lalu. Gus, itu Mas mau ada ngaji itu Unisma tanggal 20. Saya tuh tidak bantah. Pokoknya kalau saya pas nganggur ya saya ngajar. Saya cuma profesional nyiapkan makalah. Saya ini memang pengagum ilmu. Saya tidak pernah ngaji seenaknya, nggak pernah saya. Tapi kalau tanggalnya saya bilang kalau ditakdir saya pas di rumah tak ujar, kalau tidak apa-apa kan. Pikiran saya sederhana. Mereka ngecewakan saya, tidak akan saya kualat kata saya. Saya tuh kadang-kadang dudang pengajian tuh tersinggung tuh begitu. Masa ya kita ini kan manusia ya, punya aktivitas, punya waktu, punya kegiatan, itu yang ngundang. Harinya dia yang menentukan, jamnya yang menentukan. Kadang Jumawa, sak temanya dia yang menentukan. Ini, wah, hanya mentang-mentang kadang-kadang iso nyangoni sama itu. Wah, sangat tidak berakhlak tuh menurut saya. Loh, saya bikin analogi itu begini, tapi tidak semua kiai harus kayak saya. Saya tok aja yang begini, ngawur-ngawur sedikit. Itu kan ibarat gini, saya ini misalnya dokter. Ada perempuan cantik, engkek itu. Gus, saya ini punya penyakit kulit, tolong diobatin. Padahal saya tahu penyakit parahnya dia itu jantung. Tapi karena dia gak ngerti apa yang bahaya pada dirinya, yang penting ngerawat muka. Paham ya maksud? Nah orang Islam sekarang itu begitu. Fardu ainnya gak tahu, tanya fardu kifayah. Kadang tanya sunat. Ada orang lakukan fardu aja tidak bisa tanya gini, Gus gimana tahajud saya supaya dekat Allah? Salat fardu nera bener tak kok tahajud? Itu kayak orang tanya kecantikan padahal punya penyakit apa? Jantung. Makanya saya kalau pengajian ada temanya, saya mesti gak terima. Memangnya tema itu kebutuhan Anda kata saya. Yang tahu penyakit Anda itu kiai, seperti tadi yang tahu penyakit pasien itu
Dokter, malah dokter diajarin, dok, ini wajah saya gini gimana? Padahal dia punya penyakit apa? Jantung. Jadi memang harus ada kiai-kiai yang agak ngawur kayak saya supaya agak tertib itu dunia ini agak tertib. Lu kadang-kadang, ya betul saya tuh pernah diundang di satu acara. Kebetulan ada yang pernah sepuh. Itu temanya itu gimana hukumnya tahajud berjamaah. Karena masjid daerah saya Gus itu ada tahajud berjamaah. Terus kiainya suruh sowan saya dulu, menghadap saya dulu. Tak tanya, tanggamu sholatnya fardhu wis bener. Dia dereng Gus. Oh dasar. Tertibkan dulu cara sholat apa? Fardhu, baru bicara apa? Sunat. Wah, nang ngono rasa ngundang jenengan Gus gak situ Gus. Tapi akhirnya mereka terus sadar, tak angan-angan bener Gus, fardhu bener kok takok. Jadi kadang-kadang orang Indonesia tuh aneh. Tapi kebetulan aneh ini yang melakukan banyak terus tidak aneh. Tapi kita sebagai orang terpelajar itu harus mulai mikir. Gimana supaya kita ini diskusi Islam secara baik dan benar. Yaitu harus takdimul fardhi alas sunnah, harus prioritas.